Analisis sinyal geofisika bersama Eko Januari Wahyudi. Pada modul 12 segmen 4 video ini kita lanjutkan dengan materi matriks konvolusi. Secara umum untuk perhitungan convolution sum dari sinyal diskrit menjadi fokus pada panjang sinyal yang terbatas jika panjang sinyal input X kurung siku N dan impuls respons H kurung siku N secara berturut pada rentang 0 sampai Nx-1 dan 0 sampai Nh-1, maka perhitungan convolution sum akan terbatas pada panjang sinyal output Y kurung siku N dari 0 sampai Ny-1. Hubungan Nx, Nh, dan Ny adalah sebagai berikut. Ny sama dengan Nx plus Nh-1. Perhitungan convolution sum yang terbatas memungkinkan menyusun matriks konvolusi sebagai berikut. Y kurung siku N sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N untuk X kurung siku K dikalikan H kurung siku N minus K dengan 0 sampai Ny-1 untuk N. Sebagai contoh dari perhitungan convolution sum sinyal yang sebelumnya sudah kita lakukan, X kurung siku N sama dengan 6, 4, 2, 1 dan impuls respons H kurung siku N sepertiga menjadi bentuk konvolusi adalah sebagai berikut. Pertama kita tentukan nilai Ny. Nx kita ketahui di sini adalah 4, sedangkan di sini Nh adalah 3, berarti 4 tambah 3 di minus 1 sama dengan 6. Kita akan melakukan perhitungan untuk 0 sampai 5 atau sepanjang 6 data untuk outputnya Y kurung siku N dari 0 sampai 5 sepanjang 6. 0 sampai 5. Di sini kita sudah tunjukkan tadi persamaan. Kemudian kita hitung dari 0 sampai 5, berarti ada 6 data. Dengan N sama dengan 0, kita mulai dari N sama dengan 0, maka Y kurung siku 0. Kemudian kita mendapatkan X kurung siku K nya kita masukkan 0, H kurung siku N nya 0 dikurangi 0, demikian sampai K nya bergerak dari 0 sampai ke N. Nah, karena di sini nilainya adalah 0, kita bisa masukkan kalau misalkan ke X kurung siku 1 dikalikan 0 minus 1, berarti kan H minus 1 kan harganya tidak ada, berarti di sini harganya 0. Demikian juga H-2 dan seterusnya. Kemudian ketika N sama dengan 1, kita tinggal masukkan Y kurung siku 1, kita punya bentuk seperti ini. Demikian juga untuk yang seterusnya. Di sini bisa dicek nanti harganya juga 0 atau tidak ada yang bisa dikalikan sinyalnya. Dan secara matriks kita bisa menyusun bentuk untuk vektor sinyal output, vektor sinyal input. Kita bisa menyusun bentuk ini dengan bentuk diagonal dari H kurung siku 0, H kurung siku 1, H kurung siku 2, demikian juga akan bentuknya diagonal seperti ini, dan kita bisa mendapatkan operasi matriks. Ini akan sangat bermanfaat kalau data kita itu diskritnya cukup banyak. Untuk data diskrit yang cukup banyak, kita mungkin akan mendapatkan sinyal yang sangat rapat, jadi hampir terlihat seperti kontinu seperti ini dengan sampling yang sangat rapat, misalkan pada order milisecond seperti itu untuk sinyal dalam domain waktu. Ketika kita punya sinyal, misalkan di sini S dikalikan I, sini bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kalau sinyal ini kita konvolusikan, dia akan menghasilkan respons dari konvolusi yang merah ini seperti ini, sedangkan yang biru yang lebih kecil akan menghasilkan respon yang seperti ini. Ketika dijumlahkan, ini adalah hasil sinyal outputnya. Di sini S, I, D, maka kita secara matriks kita bisa membuat matriks untuk S dan juga I yang hanya berharga 1 dan berharga setengah, yang lainnya adalah 0, dan kita bisa menghasilkan sinyal output seperti ini, yaitu D, vektor D. Ilustrasi berikutnya adalah hal yang sama, kurang lebih kita punya A dan punya B, kemudian respon dari ini menghasilkan ini, respon dari ini menghasilkan ini,
respon dari ini dengan ini menghasilkan ini, ketika dijumlahkan akan menghasilkan sinyal konvolusi yang seperti ini. Kalau kita coba buat discrete dengan contoh beberapa data saja, misalkan kita punya sinyal W kurung siku 0, minus 1, 0, 2, 0, minus 1, 0, underscore di sini, kemudian kita punya R1 kurung siku di sini berharga 0, kemudian muncul 5, kemudian minus 3, 0, kemudian minus 7, 0, dan seterusnya. Kemudian R2 di sini misalkan kita bisa melakukan perkalian untuk sinyal ini. Contohnya di slide berikutnya kita bisa tunjukkan. Di sini digunakan beberapa untuk R1, R2, dan R3. Nah, salah satu contohnya ketika kita coba kalikan W dengan misalkan R1, kita akan mendapatkan bentuk di slide berikutnya. Di sini adalah R1, di sini adalah W misalkan. Ketika dikalikan akan, atau ketika dikonvolusikan akan mendapatkan seperti ini, atau kalau misalkan kita ingin konsisten bentuknya ke bawah sebagai integer ke n, kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Ini hasil konvolusinya. Demikian untuk modul 12 segmen 4 ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat dan have a nice day. Sampai jumpa video berikutnya.